Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Kita akan bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membuka Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-34. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-34. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti manusia datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kita akan membuka nyanyian pujian 110, Darah Kristus Maha Kuasa.
ayat yang keempat. Maukah engkau melayani Tuhan, harapan penuh Sang Penebus, Yesus saja engkau dimuliakan, harapan penuh penebus. Karena Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Karena Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Karena Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Karena Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Doa pembukaan akan doakan oleh Ibu Rahel. Mari bersama-sama kita berdoa, kita membuka dalam doa. Tuhan, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami siap Tuhan datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau merasakan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus sudah mati, dan saat ini Tuhan kami memperingati Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, bangkit dari mati, dan kami dinyatakan bahwa kuasa darah Yesus sudah ada bersama dengan kami menebus dosa kami semua Tuhan, dan kami siap menyambut kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Bapa sertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Berkatilah Tuhan dengan keterbatasan kami, dengan segala situasi yang ada saat ini. Kami mau tetap fokus, kami mau tetap datang ke hadirat Tuhan dengan maksud dan tujuan kami yang benar di hadapan Allah. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan dari nyanyian pujian nomor 119, Sangat Besar Anugerahnya. Besar anugerah
Selanjutnya kita juga akan menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan pujikan terlalu besar. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Bayu. Kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa secara khusus untuk situasi Indonesia saat ini yang sedang menghadapi virus corona yang ada di mana-mana. Semoga pemerintah dan warga negara secara bersama-sama untuk bisa menanggulangi, mencegah penyebaran virus ini. Yang kedua, kita juga akan bersama-sama berdoa untuk jemaat GBI Rahmani. Kita bersama-sama berdoa untuk keluarga Pak Bayu, keluarga Pak Taufik, untuk Mbak Karsia, Ibu Urswati, untuk Ibu Wayuningsih, untuk Bapak Tarsono, untuk keluarga Pak Dirman, keluarga Pak Doni, untuk Saudara Maria, dan yang lainnya. Pak Bayu akan mendoakan untuk kesehatan, untuk pekerjaan, usaha, dan pendidikan anak-anak. Selanjutnya juga berdoa juga untuk kegiatan gereja yang ada, untuk ibadah hari Minggu, untuk juga kegiatan-kegiatan yang mungkin sedang diliburkan. Kiranya Tuhan tetap menjaga secara pribadi kehidupan rohani setiap jemaat. Juga berdoa untuk gereja-gereja mitra yang membantu pelayanan gereja Rahmani. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Bayu. Mari bersama-sama kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami anak-anakmu saat ini Tuhan, terus memuliakan namamu, mengagungkan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, karena kami dengan Yesus Kristus. Kami datang Tuhan untuk menyerahkan doa syafaat kami, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dengan syafaat ini ya Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong dan memimpin, di mana bangsa dan negara kami Tuhan bebas daripada wabah virus corona ya Tuhan. Begitu banyak orang yang sudah mulai terinfeksi, orang-orang yang mungkin saat ini sedang berjuang, ada yang sudah berjuang untuk bisa sembuh, dan mungkin saat ini ada beberapa orang yang harus di rumah mengisolasi diri agar tidak menjadi orang yang menularkan. Tuhan akan terus tolong kami semua Tuhan. Biar terjadi koordinasi yang baik, biar ada kesatuan hati antara seluruh rakyat Indonesia beserta dengan pemerintahan, sehingga dapat saling bersinergi Tuhan untuk bisa memerangi virus corona ini. Ketika saat ini ada beberapa pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan, biarlah warganya pun juga taat mengikutinya, sehingga virus corona ini dapat berlalu di bangsa ini Tuhan. Kami yakin Tuhan memberikan pertolongan dalam kami berjuang ini Tuhan. Kami percaya janji Tuhan untuk terus memberikan pertolongan di dalam kami kesesakan, di dalam kami penderitaan. Kami yakin pertolongan dan solusi dari Tuhan akan terus menyertai dan memimpin kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja baptis Ramani, di mana kami bergabung, di mana kami saya akan dalam kehidupan kami menjadi satu tubuh Kristus dalam gereja baptis Ramani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang tergabung dalam anggota gereja baptis Ramani ini, mereka juga yang simpatisan, juga kami terus berdoa bagi mereka, sertai dan berkati pekerjaan, baik itu dari keluarga Pak Taufik, hamba ini Tuhan, keluarga dari Pak Doni, keluarga dari Ibu Rus, keluarga dari Mbak Kasia, keluarga dari Pak Dirman, keluarga dari Pak Doni, dan keluarga dari Pak Tarsono dan Mbak Maria yang bersama-sama dengan kami. Biar Tuhan terus sertai dan berkati, sehingga mereka tetap bekerja dengan baik, mereka tetap keadaan sehat, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka dapat tetap mereka kerjakan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak yang saat ini juga masih sekolah, dari anak-anak dari keluarga Pak Tarsono, dan juga yang kuliah, yang saat ini harus kuliah dengan cara online, di anak-anak Pak Taufik. Biar Tuhan sertai dan berkati mereka, supaya mereka juga dapat tetap mempertahankan studinya dengan baik. Mereka dapat juga belajar, dan terlebih lagi berikan kecerdasan bagi mereka Tuhan, berikan nikmat kepada mereka. Dengan belajar online ini mereka tetap bisa memahami setiap kuliah, mata kuliah yang mereka pelajari, sehingga mereka bisa belajar dengan baik ya Tuhan melalui studi ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja, kegiatan gereja yang mungkin saat ini ada beberapa kegiatan gereja yang tidak bisa kami lakukan karena harus bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk tidak bertemu kembali terlebih dahulu Tuhan. Biar Tuhan tolong kami agar kami tetap juga bisa bertumbuh secara pribadi dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami menginspirasi diri kami, sehingga kami bisa terus menjadi pribadi yang bertumbuh dan terus beriman dan taat kepada Tuhan. Kami bersyukur masih ada teknologi yang menolong kami di dalam kami beribadah. Biarlah juga ibadah-ibadah yang harus kami rekam seperti itu Tuhan, biarlah Tuhan terus sertai dan berkati, kiranya juga menjadi tetap jadi berkat bagi jemaat yang mengikutinya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja baptis Getsemani dan juga Jakarta, dan juga gereja baptis Lembah Semarang yang menjadi mitra kerja bagi kami gereja baptis Ramani. Kami mengucap syukur kepada gereja ini yang boleh menolong pelayanan di gereja baptis Ramani, serta dan berkati jemaatnya, pemimpin gerejanya, pembala sidang Pendeta Indro dan juga Pendeta Raymond. Biar Tuhan sertai dan berkati kehidupan mereka, kiranya terus mereka memimpin jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk terus boleh memuliakan nama Tuhan, memiliki jiwa misi sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan pada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh rasa wali dan kasih kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan, kita akan pujikan betapa kita tidak bersyukur. Luas gunung yang megah, menghijau padang bukit dan
Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami bisa bersama-sama berkumpul pada Engkau Bapa, memperingati hari kebangkitan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan sebagian berkat yang sudah kami terima dari Engkau Bapa. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kerajaan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong persembahan ini, Tuhan akan berkati sehingga pelayanan Tuhan semakin diperluas, pelayanan Tuhan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan akan memberkati setiap hamba-hambamu yang memberikan, dan Tuhan juga akan berkati mungkin yang saat ini anak-anakmu yang masih belum memberikan. Biarlah Tuhan akan memberikan berkat-Mu berlipat kali ganda, supaya setiap anak-anak-Mu ini terus Tuhan berkati sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya, yang dia terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-34. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan pujikan Dia sanggup.
Tuhanku